وجميع المجاهدين في سبيل الله وعلم وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء شمال الدنيا وجميع المصنفين والمؤلفين كتب الاستغفار الذي فعلنا نفعنا الله بهداية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumih ya rabbal alamin. Nabi Hurairah ceritaake hadis niki saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu rupan hadis qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu kayak Nabi Rasulullah ala adullukum konoto ora kepingin nuduhake sapa ingsun ing sira kabeh alama ing ngatasé amal ibadah yang bukan iso rusak ngapurani sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan sebab ma oleh ngapurani al khotoya ing piro-piro kaluputan piro-piro dosa wa yarfa'ulan ngangkat sapa Allah bihi kelawan sebab ma ad-darajati ing piro-piro derajat. Kanjeng Nabi dawuh dumateng para sahabat-sahabat itu. Kata kanjeng Nabi, inginkah kalian aku tunjukkan? Tapi sahabat katanya, yang mungkin ya seperti ini. Yang menceritakan ini Imam sahabat Abu Hurairah. Ini kalian itu saya tunjukkan satu amalan, satu ibadah, di mana ibadah ini kalau dikerjakan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Gusti Allah. Di samping diampuni segala dosanya, katakan yang Nabi, wa yarfa'u bihi ad-darajati, derajat-derajat kita diangkat oleh Gusti Allah. Ya tentu para sahabat menjawab, bala, ya tentu ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, nggih urun mawon. Pemalih kita yang jauh dari masa-masa sahabat tamsolo urun. Dan yang lagi ngendikan isbahul wudu'i, nyampurnakake wudu, menyempurnakan wudu, tohar bersuci alal makarihi ing dalam nalikane waktu ora penak waktu semi kata niki hujan pas subuh terus masalah subuh pun waduh merah panas gitu tek biasanya 3 kali gas pisang kok ya sah tetapi kan tidak sempurna ya kok waduh merah. Nah kata-kata Nabi senyajan kok dalam kondisi yang sulit, dingin, tetap wudunya harus sempurna. Setiap anggota tubuh yang diwuduni harus 3 kali. Hadisnya sahih.
Riwayat Imam Muslim hadis ke-251 Sahih. Jadi amalan pertama yang sekiranya nanti itu dapat menghapus dosa, mengangkat derajat kita. Semakin tahu hujan semacam ini, kalau wudhu ya seperti biasa, ya sempurna. Yang nomor 2 katakan yang Nabi pun sering diperkatakan ini, wa kasratul khuta, memperbanyak langkah, ilal masjid, marah masjid. Ini bukan berarti rumahnya cedek seperti panjenenganipun Pak Kaji Sunoyo, langkah alon-alon, diri-diri kersane itu kata, ya boten. Yang rumahnya jauh maksudnya, jauh rumahnya. Dari Stono Gampitan itu, sholatnya pergi. Nah, itu orang cerdas itu, cerdas. Pak Sinten itu ayo. Pak Peter sing dari Telait apa Stadion Brawijaya yang masih kan itu. Wah itu kadang melampah di sana, wakil pahalane dusun di ngapurani derajatnya dhuwur wong mulya, derajat dhuwur kedah dimulyake dugi mriki disugi aqua wong mulya teko. Maka kita tidak merasakan orang semacam itu orang yang mulia, karena rumah jauh kok mau sholat di sini. Nah kita yang rumahnya dekat gimana? Kok gandeng masjid itu? Ada yang tanya sahabat itu, kenyang Nabi nak pernah mikir rumah gandeng masjid pripun itu? Nah kenyang Nabi ningali masjid dengan dulu pada saat ingin membangun rumah masjid itu tujuannya apa? Ya ben kolektif sergap ibadah yang kenyang Nabi, ben penak ibadah itu pahala tersendiri. Nah, memang benar langkahnya ke masjid dekat pun gandeng, tetapi orang yang rumahnya gandeng masjid orang gerbong kerso itu berisik itu. Tidak semua orang tuh. Saya pun mikir-mikir ada kalau rumah saya jarakkan satu rumah dari langgar, perasaan boleh takbiran sampai subuh itu, iya rumah makanya jam 9 kan udah stop. Jam 10 angsal tapi yang atas dikecilkan. Lebih jam 10 pakai pengeras suara yang bawah. Nyampe kok pakai syiar opo gitu dari wong syiar. Ya wong turu. Ada jam 10 maksimal sampai subuh silakan, tapi atas dimatikan. Sebelum mereka monggo, itu kenakan orang rumahnya dekat musola masjid itu pak rawepot pahala kata itu banyak pahala. Jadi senajan tak kita itu rumahnya dekat masjid, langkahnya sedikit, tetapi ada pahala tersendiri. Apa pahalanya itu? Qalbuhun, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, termasuk orang yang hati itu nyantol ke masjid. Pripun enggak nyantol rumahnya gandeng kok. Nah itu orang-orang semacam itu katakan yang Nabi, orang yang nanti pada saat di padang mahsyar dipermudah segala urusan hisabnya. Kita sih ketampilan ratusan ribuan tahun di hisab amalnya, mereka dipermudah. Tunggu masjid ini dipermudah saja kita menuju surga. Ada 7 golongan ya, orang yang amalnya hisabnya mudah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya itu nyantol di masjid. Tetangga masjid, orang yang sering undang-undang masjid, orang yang sergap jamaah di masjid, masuk semua. Jadi walaupun rumahnya dekat, jangan khawatir, pahalanya tersendiri. Itu yang kedua ya. Yang ketiga katakan yang Nabi wantizarus sholati, ngenteni sholat, ba'da sholati ing dalem sausene sholat, menunggu sholat setelah sholat. Dari sholat maghrib, tidak pulang. Yang aku udah pulang, ngenteni isya lagi. Menunggu isya ini katakan yang Nabi, salah satu yang ketiga ini, satu dosanya dingapurani, yang kedua derajatnya dhuwur. Jadi beda di mata Gusti Allah orang yang habis sholat maghrib nanti mulai dibandingkan dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap di sini menunggu sholat isya. Itu orang yang derajatnya dhuwur di mata Gusti Allah. Wong mulya. Amin Allahumma amin. Fadzalikum ar-riba,
Itu semua kata Kanjeng Nabi. Manakala ketiga ini dilakukan, ar-ribat, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Ribat itu dalam literalnya artinya itu menjaga benteng perbatasan antara daerahnya orang Islam dengan daerahnya orang non-Muslim zaman dia. Jadi orang yang jihad fisabilillah itu penjaga perbatasan tentara di sana dianggap orang itu jihad ngelakoni belum perkara setunggal. Lek musliman dengan tinggi tetap wudunya sempurna. Yang kedua, kalau rumahnya jauh, langkahnya berbanyak. Ya dengan jauhnya tidak usah berbanyak, dengan banyaknya sendirinya. Yang terakhir tadi, ngenteni sholat berikutnya setelah melakukan sholat. Lanjut. An Abi Hurairah diceritakan hadis niki saking sahabat Abu Hurairah sama dalamnya Abu Hurairah. Kala kanjeng Nabi, inna ahadakum saktemene salah siji nesir kabeh iku fi sholatin ing dalem tingkah sholat madamat ing dalem selagine ono ing dalem selagine ono opo as-sholatu sholat iku tahbisuhu nyegah opo sholat ing ahad. Katakan Nabi, ini hadisnya sahih. Tadi riwayat Imam Muslim, ini riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya salah satu dari kalian itu, di antara kalian itu, fi sholatin dianggap sholat. Madamat as-sholatu tahbisuhu, manakala memang sholat yang menahannya. Ini sebenarnya seperti tadi maksudnya. Orang itu katakan dengan Nabi dianggap sedang sholat senajan tidak sholat. Di mana yang menyebabkan dia itu kok seperti itu sholat? Ya, dijelaskan mawon. Ada hadis lain yang berjelas ini. Hadis terkait hadis. Ini hadisnya riwayat Imam Nasai dan Ahmad. Man jalasa fil masjid, man jalasa barang siapa yang duduk fil masjid di dalam masjid, yang taziru menunggu as-sholata sholat dan sholat maghrib contohnya ngentengnya sholat isya nunggu sholat isya. Fahuwa maka orang ini katakan yang Nabi bisolati itu dalam keadaan sholat. Malah turu senderan tembok sampai ngiler-ngiler, tidak usah digugah ke orang lagi sholat karena nggak menunggu sholat isya. Digugah ke batal kalau sholatnya. Guyon. Jadi ini penjelasannya. Orang yang tadi setelah sholat maghrib tidak pulang, duduk di masjid, katakan yang Nabi duduknya itu senajan toh ya tidak mikir, tidak baca Quran, tidak apa-apa, itu dianggap sholat. Pahalanya sama dengan sholat sunnah mutlak. Dan kalau nggak usah sholat ya terserah, pokoknya kuya hadisnya. Mau salah suka monggo, mau lungguh ya monggo. Pokoknya hadis kuya. Oh enak ya. Tapi kan menunggu negara kan kesel Pak. Piye menunggu? Ya oleh pahala ke orang. Ngopi lah gitu. Ini di masjid ya, tapi masjid ya. Di dalam masjid itu nggak boleh. Sehingga ada penjelasan lagi dengan hadis yang lain, ada penjelasannya. Ini ada penjelasannya. Jadi hadis itu sulit dipahami tanpa digandengkan hadis yang lain. Hadis ini riwayat Imam Abu Hurairah juga, sahabat Hurairah. Inna ahadakum sesungguhnya di antara kalian itu fi sholatin di dalam keadaan sholat madama as-sholatu tabisuhu kalau memang sholatlah yang menghalangi dia untuk tetap seperti itu. Wal malaikatu taqulu para malaikat itu mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu ya Allah ampunilah dosa orang ini dan berikan rahmat kepada orang ini. Malaikat si dungake malah turu lagi. Ora apa-apa sampai hilang malaikat karep arep dungo. Wes enak hujan-hujan sendinan tembok malah didungan malaikat karena dungannya orang sedang sholat. Ini hadisnya sahih ini, hadis Imam Bukhari. Saya jarang menjelaskan hadis yang tidak sahih. Saya itu agak takut ya dengan hadis itu. Walaupun
hadis itu sebenarnya